Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama'i ismuhu rahmat wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil akhir wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhir adada ni'amillahi wa fadlihi. Wa ba'd. Yang secinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita, khadim majlis Mustabul Jannah Al-Ustaz Lora Zaidul Mustafa, beserta seluruh para ustaz lainnya, para asatidz lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kehormatan saya kepada antum sekalian. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau. Amin ya Rabbal. Yang secinta, saya muliakan, para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam maupun yang di luar, yang tidak dapat saya sebutkan namun satu persatu kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan afiat untuk beliau. Amin yang kencang. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani rohani beliau. Amin. Ini muka-muka Jokowi gak ada semangatnya nih. Kalau dibilang amin tuh amin yang kencang, muka lunyok kayak Jokowi. Mudah-mudahan habaib-habib kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah permudahkan segala urusan di dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Yang secinta, saya muliakan, segenap panitia peringatan halal bihalal sekaligus Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, yang dimana Allah menjadikan lidah-lidah kita tidak kering melainkan basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang dimana Allah menjadikan lidah-lidah kita selalu basah melainkan basah dalam keadaan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian mau tahu lidah-lidah yang di dunia basah dengan memuji Nabi, lidah-lidah yang ketika di dunia tidak kering melainkan basah dengan bersalawat kepada Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kausarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lidah yang lebih mulia di muka bumi ini Allah selain lidah yang basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak ada lidah yang lebih agung, yang lebih sempurna, yang lebih istimewa di muka bumi ini Allah selain lidah yang basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebenarnya kalau kalian mau tahu, Nabi Muhammad tidak butuh kamu bersalawat kepadanya, Nabi tidak butuh kamu memujinya, Nabi tidak butuh kamu mengagungkannya, Nabi tidak butuh kamu memuliakannya. Tetapi saya dan kamu, kalian yang butuh untuk memuliakan Nabi, kalian yang butuh untuk mengagungkan Nabi, kalian yang butuh untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian bersalawat kepada Nabi, Nabi tidak butuh. Kalian tidak bersalawat kepada Nabi, tidak sedikit pun menambahkan kemuliaan keagungan baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Bushiri
beliau menyebutkan di dalam sebuah syairnya, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Apa kata Imam Busiri? Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji, syairku yang menjadi agung karena telah memuji, karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Kamu menjadi mulia karena kamu telah memuliakan baginda Nabi Muhammad. Kamu menjadi agung, menjadi terpuji karena kamu telah mengagungkan, karena kamu telah memuji manusia yang paling terpuji, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak bersolat kepada Nabi, tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kamu tidak mengagungkan Nabi, tidak menambahkan sedikit pun, tidak akan menambahkan kemuliaan keagungan Nabi. Karena kemuliaan Nabi tidak ada batasnya, keagungan Nabi, kepujian Nabi tidak ada batasnya. Seandainya lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk mengukir kemuliaan Nabi, maka lautan jadi tinta, pohon-pohon jadi pena, tidak bakal sanggup dan tidak bakal bisa untuk mengukir kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Oleh karenanya saya dan kamu menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam yang mulia ini, kita semua bukan hanya bersoal kepada Nabi, bukan hanya mengagungkan Nabi, tetapi kita duduk di ini tempat, duduk bersama para pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad, duduk bersama ulama, duduk bersama habaib, duduk bersama orang soleh, duduk sama guru-guru ngaji, duduk bersama kiai, duduk semacam ini adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Duduk di tempat ini seakan-akan kita duduk bersama baginda Nabi Muhammad. Di dalam kitab Tanqihul Ghal ada sebuah hadis yang sering kita dengar. Qala Rasul, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad, barang siapa yang berziarah, yang berkunjung, yang datang ke orang alim, datang ke orang saleh, datang ke kiai, datang ke ustaz, datang ke habaib, faka'annama zarani, seakan-akan dia datang kepadaku, seakan-akan dia berkunjung kepadaku, seakan-akan dia berziarah kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang mencium, yang bermusafaha, yang mencium, yang berjabat tangan, yang bersalaman aliman, cium tangan sama orang saleh, cium tangan sama ulama, cium tangan sama habaib, cium tangan sama anak cucu Nabi Muhammad, faka'annama safahani, kata Nabi Muhammad, seakan-akan dia mencium tanganku, seakan-akan dia berjabat tangan kepadaku, seakan-akan dia bersalaman kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tajul Arsh, Al-Habib Ali Ibn Husain Al-Abbas, yang lebih dikenal oleh Al-Habib Ali Bunur, beliau menceritakan di dalam kitabnya, dahulu di India ada seorang ulama besar, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad, Wali Majidud, bernama Al-Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Aqtas. Ini ente dengar nih. Di dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya dahulu di India ada seorang ulama besar, anak cucu baginda Nabi Muhammad, Wali Majidud, yang bernama Al-Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Aqtas. Habib Muhammad ini, apa keistimewaan ini Habib? Apa keagungan ini Habib? Ini Habib tiap harinya didatangi kaum Hindu. Kaum Hindu datang kepada Habib, minta doa sama Habib Muhammad, minta doa keluar, didoakan sama Habib Muhammad, langsung masuk Islam. Tiap harinya kaum Hindu datang ke Habib Muhammad, pengen jumpa, minta doa, keluar dari dia berkunjung di hutan yang ditinggal oleh Habib Muhammad, langsung masuk Islam. Habib Muhammad tinggalnya di hutan, tidak pernah pakai baju, cuma pakai sarung tidurnya di atas pohon di India. Apa kemuliaan ini Habib? Kemuliaan ini Habib, tiap harinya kaum Hindu datang, pengen jumpa, minta doa, keluar, langsung masuk Islam. Tiap harinya, tiap waktu kejadian semacam ini. Akhirnya raja Hindu, raja yang penguasa yang ada di Hindu khawatir, takut kenapa? Takut kaum Hindu semuanya masuk ke dalam agama Islam berkat Habib Muhammad. Takut kaum Hindu masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya raja tersebut sepakat
untuk menyuruh Habib Muhammad memberhentikan untuk kaumnya masuk ke dalam agama Islam. Besok dia datang ke Habib Muhammad, presiden ini dia datang ke Habib Muhammad, dia bilang, Habib, stop, sudah cukup, kau berhenti kau mau apa? Berhenti kau memasukkan kaum saya masuk ke dalam agama Habib. Kalau kau tidak memberhentikan kaum saya masuk ke dalam agama Habib, demi Allah saya akan meratakan hutan yang engkau tinggali ini dengan tanah. Apakah raja tersebut, apakah Habib Muhammad tersebut mendengar perkataan raja semacam ini? Habib Muhammad semakin takut, Habib Muhammad pengecut. Tidak, saudara-saudara. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para ulama, para awliya, beliau mau diteror, diancam, dibunuh, tidak ada rasa ketakutan. Ketakutannya hanya kepada Allah dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Akhirnya Habib Muhammad bilang ke raja tersebut, wahai raja, wahai penguasa, silahkan kau ratakan hutan yang aku tinggali ini dengan tanah. Kau ratakan tempat yang aku tinggali ini dengan tanah. Besok dia balik raja tersebut, besok dia datang membawa pasukan gajah yang banyak, membawa prajurit yang banyak untuk meratakan hutan yang ditinggali oleh Habib Muhammad. Benar, besok dia datang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan hutan yang ditinggali oleh Habib Muhammad. Ketika pasukan sudah datang di tempat tersebut, Habib Muhammad hanya satu, beliau berpihak kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuannya. Beliau menyuruh nyamuk-nyamuk yang ada di hutan di India sana untuk menghancurkan gajah-gajah yang dibawa oleh Raja Hindu. Kalau kita pikir pakai logika, kita pikir pakai akal sehat, nyamuk yang kecil tidak bakal sanggup menghancurkan gajah yang besar. Kita pikir pakai akal sehat, nyamuk yang kecil tidak bakal sanggup mengalahkan, menumbangkan gajah-gajah yang besar. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa gajah yang dibawa oleh raja tersebut bisa terkalahkan oleh nyamuk yang kecil? Kenapa ini bisa terjadi? Karena izin Allah, nyamuk tersebut dapat menghancurkan gajah-gajah yang dibawa oleh Raja Hindu. Di dalam ini kisah, kita diajarkan bukan seberapa besar kekuatan yang kau miliki, bukan seberapa banyak pasukan yang kau bawa, bukan seberapa banyak prajurit yang kau bawa, tetapi kepada siapa kau berpihak. Demi Allah, kalau kau berpihak kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan, walaupun kau lemah, walaupun kau sendiri, kalau kau berpihak kepada Allah, Allah akan berikan kamu kemenangan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya, berpihaklah kamu kepada Allah, jadikan Allah sebagai tujuan hidupmu. Demi Allah, kalau kau sendiri kau tidak berdaya, Allah akan berikan engkau kemenangan. Tetapi kalau kau berpihak kepada yang salah, berpihak kepada yang melenceng, berpihak kepada yang salah, tidak sedikit pun Allah akan berikan engkau kemenangan. Berpihak kepada Jokowi, berpihak kepada partai-partai pendukung Islam Jamaah, tapi Allah sedikit pun Allah tidak akan berikan engkau kemenangan. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kau berpihak selain kepada Allah. Berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Allah. Sekalipun kau lemah, sekalipun kau tak berdaya, Allah akan berikan engkau kemenangan, saudara-saudara. Oleh karenanya, jangan pernah engkau berpihak selain kepada Allah. Singkat cerita, ketika itu raja tersebut mengaku kalah. Dia bertobat, dia minta maaf sama Habib Muhammad. Dia bilang, Habib, saya minta maaf, saya tidak bakal mengganggu lagi Habib memasukkan kaum saya. Saya tidak bakal mengganggu Habib untuk memasukkan kaum Hindu masuk ke dalam agama Islam. Dan saya berjanji, saya tiap Jumat akan datang ke tempat Habib. Saya akan membawa jamuan yang banyak, membawa makanan untuk menjamu Habib Muhammad. Tiap Jumatnya raja tersebut setelah tobat, tiap Jumatnya raja tersebut datang ke Habib Muhammad. Dia cium tangan Habib Muhammad, membawa makanan kepada Habib Muhammad, menjamu Habib Muhammad Maulad Tanggal anak.